Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Setia Edino dengan NIM B11230999. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya mengenai hukum perdagangan internasional. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi, istilah, dan tujuan. Pertama saya akan menjelaskan definisi. Sebelum mengenai definisi apa itu hukum perdagangan internasional, kita harus tahu dulu apa itu hukum dagang. Di sini saya telah menemukan tiga para ahli. Yang pertama adalah pertama adalah subjeksi. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan privat atau keistimewaan antara orang sebagai anggota masyarakat dengan badan hukum, termasuk pemerintah sebagai badan hukum. Baik, yang kedua dari R. Soekarno. Hukum dagang adalah seperangkat aturan norma yang mengatur seseorang dan orang lain dalam kegiatan bisnis yang terutama dapat ditemukan dalam kodifikasi hukum dagang dan hukum perdata. Baik, yang ketiga dari Prof. Dr. Sujono Sukanto. Menurut Prof. Dr. Sujono Sukanto, hukum dagang adalah himpunan peraturan hukum yang mengatur segala macam kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan. Hukum dagang meliputi peraturan mengenai tata cara, kebebasan berkontrak, dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha. Setelah kita tahu apa itu hukum dagang, sekarang kita masuk ke mendefinisikan hukum perdagangan internasional. Ini menurut Hitchcock, Hitchcock mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai the body of rules governing commercial relationship of private law network involving different nations. Dari definisi tersebut dapat tampak unsur-unsur berikut. Pertama, perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang bersifat perdata. Dua, aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Artinya, Steve dengan tegas membedakan antara hukum perdata atau private law nature dan hukum publik dalam definisinya itu. Steve menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam bidang-bidang hukum publik ini, ini aturan-aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku negara-negara dalam mengatur perilaku perdagangan yang mempengaruhi wilayahnya. Baik, selanjutnya dari Hercules Boysen. Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional. Yang kedua, perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, seperti haki. International trade law can be described as those rules of international law which are applicable to trade, goods, service, and the protection of intellectual property. Bentuk-bentuk hukum perdagangan internasional seperti misalnya saja adalah aturan-aturan WTO, perjanjian multilateral mengenai perdagangan mengenai barang seperti GATT, perjanjian mengenai perdagangan di bidang jasa, dan perjanjian mengenai aspek-aspek yang terkait dengan haki. Karena itu, hukum perdagangan internasional juga mencakup aturan-aturan internasional mengenai transaksi-transaksi nyata bersifat internasional dari para pedagang atau international law merchants. Karena itu, international law merchant ini adalah bagian dari hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Karena sifatnya, karena sifat aturan-aturan hukum nasional tersebut, maka aturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional. Contoh dari aturan hukum nasional seperti itu adalah
perundang-undangan yang ekstrateritorial atau extraterritorial legislation. Baik, setelah kita tahu definisinya hukum perdagangan internasional, kita masuk ke istilah hukum perdagangan internasional. Yang pertama adalah Econ Terms atau International Commercial Terms. Kumpulan aturan yang digunakan dalam kontrak internasional untuk menjelaskan tanggung jawab pihak penjual dan pembeli dalam pengiriman barang. Kedua adalah tarif, pajak yang dikenakan atas impor atau ekspor barang. Yang ketiga, kuota adalah pembatasan jumlah atau nilai barang yang diimpor atau diekspor selama periode waktu tertentu. Yang keempat, embargo, pelarangan perdagangan dengan negara tertentu untuk tujuan politik. Dumping, adalah penjualan barang di pasar internasional dengan harga lebih rendah dari harga domestik atau biaya produksi, yang dianggap sebagai praktik perdagangan yang tidak adil. Selanjutnya adalah subsidi, bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan domestik untuk membuat produk mereka lebih kompetitif di pasar internasional. Selanjutnya ada WTO, World atau World Trade Organization adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara anggota dan menyelesaikan sengketa perdagangan. Misalnya adalah FTA atau Free Trade Agreement adalah perjanjian antara dua atau lebih negara untuk menghapuskan atau mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota. Ini adalah NCD atau non-tarif barrier. Adalah hambatan perdagangan yang bukan tarif seperti regulasi atau standar teknik yang diberlakukan oleh suatu negara untuk melindungi pasar domestiknya. Selanjutnya ada MFN atau Most Favored Nation. Adalah prinsip perdagangan yang mengharuskan suatu negara untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua mitra dagang tanpa diskriminasi. Baik, selanjutnya kita harus tahu apa tujuan dari hukum perdagangan internasional. Pertama adalah perdagangan internasional memiliki beberapa tujuan yang sangat penting untuk mendukung hubungan dagang antar negara. Yang pertama, menciptakan stabilitas dan kapasitas hukum. Hukum perdagangan internasional bertujuan untuk menyediakan kerangka hukum yang jelas dan dapat diandalkan, yang membantu pelaku usaha internasional memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi lintas batas. Yang mengatur dan memfasilitasi perdagangan. Hukum perdagangan internasional menetapkan aturan dan regulasi untuk mengatur berbagai aspek perdagangan antar negara, seperti tarif, kuota, dan standar produk, serta memfasilitasi antar negara, perdagangan dengan mengurangi hambatan. Kemudian ada menyelesaikan sengketa. Salah satu tujuan penting dari hukum perdagangan internasional adalah menyelesaikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dagang antar negara-negara atau pelaku usaha, baik mediasi, arbitrase, atau pengadilan internasional. Selanjutnya adalah mendorong persaingan yang adil. Hukum perdagangan internasional bertujuan untuk mencegah praktik-praktik perdagangan yang tidak adil seperti dumping dan subsidi yang berlebihan. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Dari topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.